Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan sehat dalam lindungan Allah Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya dalam video metode penelitian untuk pertemuan yang keempat atau video yang keempat dengan judul langkah-langkah dalam penelitian. Sebelum kita masuk kepada langkah-langkah dalam penelitian, perlu kita kupas sedikit atau singgung sedikit tentang apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada pertemuan pertama yang lalu, atau video yang pertama, kita mempelajari tentang pengetahuan dan ilmu pengetahuan, tentang 5 norma ilmu pengetahuan yang harus terpenuhi dalam penelitian serta definisi metode penelitian. Ini pertemuan yang pertama yang lalu. Kemudian pada video yang kedua, kita juga belajar tentang tujuan dipelajarinya metode penelitian, alasan mengapa kita fokus pada metode penelitian sosial, kemudian jenis-jenis penelitian dari berbagai aspeknya. Kemudian yang ketiga, minggu lalu, kita belajar tentang kriteria penelitian ilmiah, apa yang tergolong kepada penelitian ilmiah dan mana yang bukan penelitian ilmiah. Kita juga belajar tentang etika dalam penelitian dan akhlak dalam meneliti. Ini penting sekali untuk kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam penelitian. Belajar tentang teknis, bagaimana langkah-langkah kita dalam meneliti. Ini adalah goals kita hari ini. Nah, di luaran sana, banyak mahasiswa yang menghadapi problem ketika ingin meneliti. Apa saja yang mereka alami? Kita lihat, ini ada beberapa hasil dari survei saya. Yang pertama, ada yang menyatakan susah penelitian itu karena belum dapat ide, Pak. Ada juga yang menyatakan, saya nggak bisa rumusin permasalahannya, Pak. Ada ide, tapi ngerumuskannya nggak bisa. Ada juga yang begitu. Kemudian bahkan ada yang minta judul. Pak, boleh minta judul nggak, Pak? Ada judul nggak, Pak? Saya mau minta, begitu. Ada juga yang saya menunggu judul yang tak terpakai dari teman. Karena biasanya di prodi, itu diajukan 2-3 judul. 1 yang terpakai, 2 atau 1 lagi yang tidak terpakai. Dan biasanya ada beberapa oknum mahasiswa itu yang menunggu judul yang tak terpakai dari teman ini untuk diambil untuk dijadikan judulnya. Oh, ini bahaya sekali. Kalau tidak menguasai, berpotensi tidak selesai. Kemudian ada yang bilang, saya dipersulit pembimbing, Pak. Jadi sulit untuk menghadapi penelitian. Susah ngatur waktu dan sebagainya. Kemudian saya belum menemukan judul yang tepat, Pak. Saya bingung mau mulai dari mana. Wah, ini suka bolos di mata kuliah metode penelitian dan metode penelitian hukum. Jadi bingung dia mau mulai dari mana. Ada juga yang bilang, saya masih bingung harus neliti apa, Pak. Belum ada persiapan sejak semester 3, jadi nggak ngerti mau neliti tentang apa. Dia juga sendiri bingung kapasitasnya itu, spesialisasinya di bidang apa. Sehingga mereka bingung mau neliti apa. Perasaannya bagus semua, ketika mau dikelola malah susah semua, seperti itu. Jadi tidak punya pegangan untuk menghadapi penelitian. Kemudian ada juga yang menyatakan, saya sibuk, Pak, sambil kerja. Atau saya sibuk sambil ada kegiatan membantu orang tua dan lain sebagainya. Saya sulit mengatur waktu untuk penelitian. Kemudian saya sibuk organisasi, Pak. Rapat ini, rapat itu, dan lain sebagainya. Ada juga yang begitu. Kemudian sampai ke kesimpulan bahwa penelitian itu adalah hal yang rumit, sulit. Bahkan sampai ke kesimpulan akhirnya bahwa skripsi adalah urusan yang menakutkan dan membosankan. Jadi sesuatu hal yang mencekam seperti itu. Padahal, apabila kita benar-benar memahami metode penelitian, insya Allah persoalan-persoalan ini bisa tuntas. Tidak akan kita hadapi hal-hal yang sifatnya teknis seperti ini. Tinggal di lapangan saja, kita hadapi tantangan-tantangan di lapangan saja, seperti itu. Jadi hal-hal ini tidak akan merecoki dalam pemikiran kita lagi. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan problematika ini? Fokus kepada langkah-langkah dalam penelitian. Permasalahan ini muncul, kesulitan-kesulitan ini muncul, ini karena mereka tidak memahami langkah-langkah dalam penelitian. Maka hari ini, dalam video ini, perlu sekali kawan-kawan saksikan betul atau pahami betul, dicatat bagaimana langkah-langkah dalam penelitian. Kita mulai.
Secara umum, dalam penelitian apapun, itu terdapat 11 langkah yang ditempuh oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Yang pertama, identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Ya. Jadi masalah itu hal yang utama. Diidentifikasi dulu, dipilih dulu, kemudian dirumuskan. Mengapa harus dipilih? Karena tidak semua masalah itu bisa menjadi masalah hukum. Dan tidak semua masalah hukum menjadi masalah program studi kita. Masalah hukum tata negara bukan jadi wadah atau domain untuk hukum keluarga Islam misalnya. Masalah hukum perdata itu bukan kajian hukum internasional misalnya. Masalah hukum internasional bukan kajian hukum Islam misalnya, seperti itu. Jadi kita lihat masalah ini sebuah masalah atau sebuah isu ini bisa dijadikan masalah. Ini masalah hukum atau masalah non hukum, masalah sosial atau masalah non hukum misalnya. Oke, masalah hukum ini masalah hukum apa? Hukum Islam kah? Hukum perdata kah? Hukum pidana kah? Hukum tata negara kah? Bisa disesuaikan dengan program studi kita. Jadi hati-hati, jangan sampai nanti menggarap garapan yang harus digarap oleh jurusan yang lain seperti itu. Yang kedua, penelaahan pustaka atau landasan teori. Kita cari teori-teori yang relevan dengan tema yang akan kita teliti. Kemudian yang ketiga, penyusunan hipotesis. Umumnya dilakukan di dalam penelitian lapangan atau yang menggunakan kuantitatif, biasanya menggunakan hipotesis. Kemudian yang keempat, identifikasi, klasifikasi, dan penentuan definisi operasional variabel-variabel. Nah ini, identifikasi, klasifikasi, dan penentuan definisi operasional. Definisi operasional ini biasanya tercermin dalam judul. Jadi, judul itu sesungguhnya bukan langkah utama, langkah pertama. Tapi sudah masuk ke langkah keempat, atau langkah ketiga dalam sebuah penelitian. Langkah pertamanya adalah mencari isu hukum, dan merumuskan masalahnya. Kemudian langkah kelima, penyusunan desain penelitian. Nah, desain ini penting, supaya kawan-kawan bisa menjalankan penelitiannya dengan nyaman, sesuai dengan desain. Pengaturan waktu, budget, dan lain sebagainya ada di desain penelitian. Yang keenam, pemilihan atau pengembangan alat pengumpul data. Ya. Yang ketujuh, penentuan populasi dan sampel penelitian. Yang kedelapan, pengumpulan data. Yang kesembilan, pengolahan dan analisis data. 10, interpretasi hasil analisis data. Dan yang ke-11, penyusunan laporan. Nah, 11 langkah inilah yang harus dilakukan pada umumnya oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Dan dalam 11 ini saya bagi menjadi 3 tahapan. Ya, ini 3 tahapan. Sekarang kita masuk ke 3 tahapan. 3 tahapan dalam meneliti. Tahap pertama itu nomor 1 sampai nomor 4. Tahap kedua nomor 5 sampai 7 dan tahap ketiga nomor 8 atau langkah ke-8 sampai langkah ke-11. Jadi saya bagi 3 supaya gampang kita memahami. Nah, sekarang kita masuk tahap pertama. Tahap pertama, identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Kita harus cari isu hukumnya dulu, kawan-kawan. Isu hukumnya harus ketemu. Dari mana dapatnya? Boleh jadi kesenjangan teori dan praktek, wujud dari isu hukum itu. Boleh jadi ada pertentangan, ya, perbedaan pandangan, ya, bisa jadi, atau kekosongan hukum. Itu bisa memunculkan isu hukum. Dari mana sumbernya? Dari bacaan yang mutakhir dan relevan, terutama yang berisi laporan hasil penelitian, seminar, diskusi, dan pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya. Pernyataan pemegang otoritas, misalnya. Pernyataan menteri, misalnya. Ini bisa dipakai jadi isu hukum untuk memunculkan masalah. Kemudian pengamatan sepintas, ya. Kemudian ada pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Ini bisa jadi isu hukum. Untuk bisa melihat isu hukum ini, kita harus expert, harus ahli dulu. Kita harus ahli di bidang tertentu, baru kita bisa melihat. Misalnya ada diskusi tentang narkotika. Kalau kita tidak ahli dalam bidang narkotika, maka diskusi ini kosong saja. Kita akan dapat pengetahuan saja, tidak akan dapat isu hukum di balik itu. Misalnya. Jadi kita harus expert, harus ahli. Kenapa saya katakan bahwa kita harus punya spesialisasi apa yang kita minati, passion kita. Sehingga kita nanti akan mudah menangkap isu hukum yang ada di balik fenomena. Nah, baru muncul permasalahan. Ini yang pertama kali. Masalah ini yang dicari. Kemudian yang kedua, penelaahan pustaka atau landasan teori. Kita temukan teori-teori yang relevan dengan penelitian kita. Ada teori A, teori B, teori C, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Dari mana dapat teori-teori itu? Dari membaca. Nah, jadi agak susah, yang nggak mau membaca susah ini. Yang buku dibuka mata tertutup, ya. Ketika buku ditutup mata terbuka, ya. Ini susah. Jadi harus dipaksakan membaca, ya. Membaca adalah kunci menemukan teori.
Dari literatur kita akan dapatkan teori-teori. Apa fungsi dari teori? Teori akan berfungsi sebagai pisau analisis. Pisau analisis untuk menganalisis masalah. Begitu. Kemudian yang ketiga, hipotesis. Ini umumnya di penelitian lapangan atau kuantitatif ya, dan atau kuantitatif. Kalau penelitian hukum yang normatif jarang kita temukan hipotesis atau dugaan awal yang berstandar pada analisis logis. Apa tujuan hipotesis, Pak? Tujuan hipotesis itu untuk dibuktikan di lapangan. Benar atau tidak dugaan awalnya. Begitu. Kemudian langkah keempat, identifikasi, klasifikasi dan penentuan definisi operasional variabel-variabel. Definisi operasional ya. Setiap variabel-variabel itu didefinisikan secara operasionalnya apa. Begitu. Baru kita dapatkan judul ya, judul penelitian. Jadi judul kita itu adalah tahapan ketiga atau tahapan keempat dari 11 langkah penelitian. Jadi ingat, jangan salah, judul bukan langkah yang pertama. Bukan mencari judul, tapi mencari masalahnya yang dicari dulu. Baru dirumuskan, nanti ketemu, insya Allah ketemu judul. Kemudian tahapan kedua, ini akan dikaji di materi ke-8 atau video ke-8 sampai ke-11 nanti. Penyusunan desain penelitian, ya, meliputi waktu, durasi, tempat, dan lain-lain, pendanaan, budget yang saya bilang tadi. Seluruh komponen penelitian harus terjalin secara rapi dan tertib. Kemudian dituangkan dalam buku agenda kerja peneliti. Didesain penelitian itu seperti apa. Kemudian keenam, pemilihan dan pengembangan alat pengumpul data. Alat pengumpul data kualitatif dan kuantitatif berbeda. Nanti insya Allah kita akan kaji ya. Kemudian validitas alat yang dipakai, ya, reliabilitasnya juga. Ya. Ini dia reliabilitas dan validitas. Sepintas saja ya. Pengertiannya kawan-kawan bisa baca sendiri. Kemudian berikutnya yang ketujuh, langkah ketujuh, penentuan populasi dan sampel penelitian. Ya, populasinya apa, sampelnya apa. Biasanya kalau dalam hukum itu lebih banyak kepada purposive sampling. Gitu. Nanti ada rumus-rumus juga untuk penelitian lapangan, tentu ada rumus yang akan dipakai. Nah, ini ada catatan sedikit dari saya. Teknik sampel yang digunakan itu menyesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian lapangan. Jadi tidak semua teknik sampel bisa kita pakai dan cocok. Jadi tergantung dengan penelitian kita. Kemudian tahapan ketiga, ada pengumpulan data. Kita mengumpulkan data. Pengumpulan data kualitatif, kuantitatif juga berbeda ya kawan-kawan tekniknya. Kemudian yang 9, pengolahan dan analisis data. Ini pun juga beda. Kualitatif dan kuantitatif berbeda ya. Cara pengolahan datanya. Ada beberapa perbedaan ya. Nanti kita akan bahas di video ke-12 sampai 15 insya Allah. Kemudian langkah ke-10, interpretasi hasil analisis data. Diinterpretasi hasil analisis datanya. Apa temuan-temuan kita. Suatu hal yang baru atau novelty. Ini yang diharapkan bisa kita dapatkan dari penelitian kita, suatu hal yang berbeda dari penelitian orang lain. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah penyusunan laporan. Ini dia, 11 langkah dalam penelitian. Nanti kawan-kawan tonton lagi video ini berulang supaya lebih paham dan bisa dibaca keterangan-keterangan singkat yang saya masukkan di situ. Oke, itu saja, ada 11 langkah ya, yang insya Allah kalau kita jalankan kita akan mengalami kemudahan-kemudahan dalam penelitian. Baru selesailah laporan penelitian itu. Sudah selesai 11 langkah, insya Allah sudah selesai laporan penelitiannya. Oke, kesimpulannya, terdapat 11 langkah dalam penelitian yang wajib dipedomani oleh seorang peneliti. Ini merupakan tradisi ilmiah yang menjadi syarat sebuah penelitian ilmiah. Tanpa 11 langkah itu nanti pasti penelitiannya acak-acakan dan bisa lari dari tradisi ilmiah. Gitu. Jadi harus berpatokan kepada 11 langkah dalam penelitian tadi. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, pada tahapan pertama, peneliti harus menemukan isu dan mengidentifikasi, memilih, merumuskan masalah, kemudian menyusun hipotesis jika dibutuhkan, dan diakhiri dengan penentuan definisi operasional atau judul. Ini merupakan tahap awal penelitian kita. Dan yang ketiga, menentukan judul sebelum mengidentifikasi isu dan menelaah teori yang relevan adalah suatu kekeliruan sistematika yang sering dialami kebanyakan mahasiswa. Mencari judul duluan, itu keliru. Sehingga mengikuti langkah-langkah penelitian adalah suatu keniscayaan. Itu saja kesimpulan perkuliahan kita hari ini atau video kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.